Tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah rezekinya yang berjalan. Kalau Allah yang menjamin, tidak ada hitungan. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Untung bagi orang yang hidup menuntut ilmu agama dengan ikhlas, dia menjadi pegawai yang besar pangkat di sisi Allah. Maka gajinya pertama halal, kedua banyak. Apabila terjadi di diri orang yang hidup menuntut ilmu, sebaliknya rezekinya sedikit, maka jelas kesalahan dari dia sendiri. Boleh jadi ilmu yang dituntutnya bukan ilmu agama, ilmu dunia. Boleh jadi tidak ikhlas, walaupun ilmunya ilmu agama. Karena yang menjadi pegawai tinggi Allah Ta'ala sebagai penuntut ilmu itu, yang gajinya itu halal dan luar biasa banyaknya. Pertama, ilmu yang dituntutnya ilmu agama. Yang kedua, ikhlas menuntutnya. Semoga kita dan kaum muslimin diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk mengisi hidup kita ini menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dengan demikian kita termasuk pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita di bawah Allah Ta'ala, bukan pegawai dunia, berarti kita di bawah orang zalim. Kalau katakan kita zalim, bagaimana kita bisa bergerak? Disitulah kalau ilmu dunia pasti di atas oleh orang zalim, tapi kalau ilmu akhirat orang zalim di atas. Ada di bawah dan orang penuntut ilmu itu di atas. Orang-orang yang zalim yang tunduk datang, bukan kita yang datang tunduk menjilat kepada mereka. Itulah perbedaan penjelasan. Harap diperhatikan masing-masing diri kita di mana adanya. Kita mengharapkan generasi yang akan datang memperhatikan masalah warisan seluruh nabi-nabi, terutama Rasulullah SAW. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihubbin wafir atau kama qala. Nabi-nabi termasuk Nabi kita Rasulullah tidak meninggali kepada umatnya dan pula warganya, anak cucunya tidak ditinggali harta. Jadi kalau pula warga dan anak cucunya sudah menguring menuntut harta, maka itu sudah tidak termasuk waris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dan waris Nabi yang lain. Tapi kalau dia menuntut ilmu agama, dia masih ada hubungan dengan Nabi-Nabi karena dia menuntut haknya, yaitu warisannya dari orang yang meninggalnya. Hanya sayangnya Nabi-Nabi semuanya meninggali umatnya dan anak cucunya ilmu agama. Barang siapa mengambil ilmu agama, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Apakah umat Rasulullah ingin untung yang luar biasa?
tuntutlah ilmu agama, jadilah ulama. Tapi apabila ingin menjadi orang yang rugi, maka tinggalkanlah menuntut ilmu. Jadilah orang jahil, silahkan jadi orang yang jahil. Tidak bisa membaca huruf yang 28, maksudnya tiada fasih. Tidak tahu apa halal, apa haram, apa sah, apa batal. Tidak tahu apa arti ridha, syukur dan sabar, dan sebagainya. Tidak tahu lagi ini jam berapa, ini malam apa, sudah menjadi orang jahil. Ini malam Jumat, ini jam 2, sulusul lailul akhir. Udah beda orang yang alim dengan orang yang jahil, beda. Orang yang alim wabal arashari yastaghfirun. Idza dhahaba sulusul lailul akhir nada subhanahu wa ta'ala biwasitati malakin sama'il ula ala hal min da'in astajib lah, ala min mustaghfirin fa'aghfir lah, ala hatta yatlu'al fajar atau kama qala. Orang alim jam 2 malam bangun ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah, sebab dia percaya Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dia melaporkan hajatnya kepada yang diimaninya, yaitu Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia meminta kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu sulusul lail akhir. Dia minta ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Dia minta harta yang halal. Dia minta kewibawaan yang abadi kepada Allah setiap malam, apalagi malam Jumat yang disebutkan dari maghrib sampai subuh terbuka pintu langit untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Malam ini malam Jumat. Tapi kalau orang yang jahil, kalau turunan Jibril andai kata, maka dia mensia-siakan waktu. Dia menjadi orang jahil, tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Andai kata dia menjadi penuntut ilmu, sudah lain ilmu yang dituntutnya. Ilmu untuk mencari perangkat di dunia, harta dunia, kemuliaan dunia, dan lain-lain. Atau ilmu agama sudah dapat digunakannya untuk tabligh, mencari duit ke situ kemari, dan mencari murid ke situ kemari. Na'udzubillah min dzalik. Hai umat Rasulullah, sadarlah bagaimana Rasulullah sekarang dalam kubur melihat keadaan umatnya yang sekarang ini. Apakah Rasulullah gembira atau Rasulullah sedih? Rasakan masing-masing. Apa Rasulullah gembira melihat rumah tangga kita sekarang, atau Rasulullah menangis di kubur melihat rumah tangga kita sekarang? Rasakan. Jadilah orang yang menggembirakan Rasulullah. Jangan menyakitkan hati Rasulullah SAW. Orang yang menyakitkan Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakitkan Allah. Dia diberi cap kafir. Gembirakanlah Rasulullah. Bangun tengah malam, tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ikhlas karena Allah semata-mata. Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya?
kemana menggunakannya. Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang katut wadahnya. Inginkah anda sekalian, istri dan anak anda menjadi balangan neraka? Kalau ingin silakan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu, zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warasatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu mirasul anbiya, adapun harta miratu Shaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. Qal limadha? Qal li'anna al-ilma mirasul anbiya wal mala miratu Shaddad wa Fir'aun. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Shaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala ilmu agama yang lain, karena
hubungannya ma'rifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada ma'rifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu ma'rifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya ma'rifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut ma'rifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian, selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW, sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga. Na'udzubillah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Banyak orang menuntut ilmu mondar-mandir cari duit, karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya, atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'adaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula wa haula min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Orang yang sudah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas, luar biasa. Hanya pantangnya apa yang disebut di Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mazani wal Qur'anal 'azim. Rasulullah, engkau sudah diberi ilmu yang luar biasa. Pantangnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan menolak, jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang luar biasa keduniaannya, tapi dia jahil. Kita udah diberi ilmu yang manfaat, diberi amal yang saleh, lebih baik kita dari mereka, lebih besar nikmat Tuhan kepada kita dari mereka. Oleh sebab itu kita jangan tunduk dan menjilat dan menghampiri kepada mereka. Apabila mereka datang, waspada. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Itu fitnah. Tetapi kalau ilmu manfaat dan amal yang saleh, wa rizqu rabbika
khairun wa abqa. Udah demikian, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatik syarra ma qadayt. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita semua disuruh berdoain, meyakinkannya diberi nama kalam. Qadirun. Jadi hari ini kita belajar sifat Allah yang bernama Qadirun. Bagaimana kita mengenalnya? Arti dari Qadirun karena dia bahasa Arab, bahasa kitanya yang kuasa. Jadi kita punya Allah yang kuasa. Madu untungnya yang kuasa. Kalau jadi bupati yang dikuasai oleh gubernur. Kalau jadi gubernur yang dikuasai oleh menteri. Jadi menteri dikuasai oleh DPR dan MPR. Jadi MPR DPR dikuasai oleh mahasiswa. Kedaulatan di tangan rakyat. Baik jadi pegawai Allah, duduk di kursi Allah. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Duduk di kursi siapa? Kursi Allah. Istana siapa? Istana Allah. Alhamdulillah wa syukru. Tidak ada yang mendemo di kita di sini. Kalau di DPR demonya tiap hari. Betul enggak? Masya Allah. Hari ini bang pemakanan kada? Kada. Wassalam. Alhamdulillah. Punya Tuhan namanya Allah, sifatnya Qadirun, yang senantiasa berkuasa. Senantiasa berkuasa. Kalau punya bupati, kekuasaannya 5 tahun namun itu kada garing. Lamun nyambak penyakit 2 tahun diampuni orang. KKN diampuni orang, laporakan ke atasan, siap. Ulama semenjak menekan bupati minta diampuni. Udah ampuni. Kalau atasannya di Jakarta kada mengampuni, ulama salat hajat minta dimati semuanya. Dipimpin oleh guru Alhamdulillah, nikmat Tuhan lawan kita. Kalau udah dapat ilmu agama yang manfaat, apa kata Allah? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Orang-orang yang dapat ilmu manfaat, fadlullah 'alaika 'azim. 'Azim itu sigat mubalaghah, wazan fa'il, luar biasa besarnya. Siapa yang mengatakan luar biasa besarnya? Allah. Kenapa orang yang sudah dapat luar biasa besarnya mencari yang sing cili-ciliai? La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaratan linaftinahum bih. Wa rizqu rabbika khair wa abqa. Nahmadullah wa nashkuruh على أن جعلنا من طلاب العلم الشريف وخدام العلم الشريف، وإن شاء الله نكون من ورثة الأنبياء والمرسلين إن شاء الله.
wa nuhsyar fi zumrati al-anbiya wal mursalin insyaallah. Maka mustahil yang lemah, sama sekali Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat lemah. Orang yang susah Allah kuasa mengkayakannya, orang jahil kuasa mengalimkannya, orang yang hina kuasa Allah memuliakannya. Betul kan? Jadi si jahil, si hina, si susah, orang sakit kuasa Allah menyembuhkannya. Maka semua yang empat dan lain seumpamanya, jangan berputus asa. Kalau udah tahu Allah bersifat qadirun. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah qadirun, menguasai itu untuk menyembuhkan. Yang jahil jangan putus asa, Allah kuasa mengalimkan aku. Ujar guruku bahari, jangan sudah sekolah kada paham, jual kitab, kawin. Boleh ke kampung mak, ulun kada bawa kitab, ulun membawa babakuan, yaitu cucu. Gara-gara putus asa, kada mengerti. Itu putus asa bahaya. Itu. Wa may yaqnatu min rahmat rabbi illa dhalal. La taqnatu min rahmatillah. Tuntutlah ilmu. Itu Ibnu Hajar menuntut ilmu nahwu puluhan kali belajar jurmiyah kada ngerti. Maka beliau duduk sendirian termenung melihat kawan-kawannya sudah luar biasa jadi ulama besar, tapi beliau jangan ulama nahwu aja jurmiyah belum mengerti, duduk sendirian melihat akan semut membawa roti, mencari kawannya sebanyak mungkin untuk membawa roti ke atas. Itu ada lubang di satu tiang. Begitu naik kelapasan berataan, jatuh roti tadi. Dihitung oleh Ibnu Hajar satu. Datang lagi teman-temannya membantu, naik, jatuh lagi, luruh, siji luruh. Datang lagi temannya membantu, naik, lebih tinggi dari yang tadi, jatuh lagi, telu, papat, 5, 6, petok, walok, sama, hangit. Dihitung terus 11, 12, 13, 14, 15 sampai 100 kali baru sampai maksudnya meletakkan roti ke tempat yang ditujunya. Ujar Ibnu Hajar samut saja 100 kali kalau ada hasil maksud kada ambil. Aku hanya 10 kali mengaji jurmiyah, kenapa jadi pengoler, jadi hendak berputus asa, hendak kawin. Ya kebanyakannya gitu, saya menuntut ilmu kada paham baik kawin dia. Nyata 2 tahun pokoknya anak. Itu ada yang 6 bulan aja beranak sudah secara berdahulu. Artinya menuntut ilmu mendak di tengah jalan. Ada yang hebat lagi, kan anaknya hendak tamat sekolah, ujar umahnya abahnya udah hendak sikat oleh cucu. Abahnya umahnya nang mampir sekolah. Jadi itu anak liur ulun lawas gitu. Nah, itu ngarannya muttafaqun alaih. Abahnya umahnya bungul, anaknya mawaris di bidang bungul. Jadi jauh dari Rasulullah. Rasulullah orang alim, bu'ithu mu'allimah. Kalau kita jahil, jauh dari Rasulullah. Hai orang yang jahil, tahulah dan sadarlah di mana kedudukan kalian terhadap Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah atau jauh dengan Rasulullah. Orang alim dekat sama Rasulullah, orang jahil jauh dengan Rasulullah. Kalau sudah kita alim, bini alim, anak alim, menantu alim, Masya Allah, la tamuddanna aynayka ila mamatta'na bi azwajan minhum
zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah Ta'ala itu kuasa. Bagi orang yang pangkat tinggi, jangan sombong. Allah kuasa ma'ampihi pangkatnya. Orang kaya, jangan sombong. Allah kuasa mengambil kekayaannya. Orang sehat, segar bugar, jangan sombong. Allah kuasa mengganti dengan sakit mendadak. Ada sedikit orang yang segar bugar, sekalinya stroke seluruh badannya koma. Jangan sombong, hai orang yang tidak punya penyakit. Jangan sombong, hai orang yang dapat duit keban hari jutaan-jutaan. Jangan sombong. Orang yang berpangkat, jangan sombong. Orang yang keturunan yang baik, jangan sombong. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Wala taghtarran bin nasbi wala bikana abi. Laisa al-fata man yaqulu kana abi, walakinna al-fata man yaqulu ha anada. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayri harbun lil makanil ali. Dalil Allah Ta'ala bersifat qadiran, yaitu dalil sifat qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dalil qudrat